Definisi etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang arti baik dan buruk, benar dan salah. Selanjutnya, manusia menggunakan akal dan hati nuraninya guna mencapai tujuan hidup yang lebih baik dan benar, sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya adalah sifat, watak, kebiasaan, dan tempat yang biasa. Dan etitos yang artinya adalah berarti, susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan baik. Menurut Guy Bertens, dalam bukunya menjelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata ethos dalam bentuk tunggal memiliki banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak artinya adalah adat kebiasaan. Dalam hal ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang ataupun pada masyarakat. Secara terminologi, etika disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk atau dengan kata lain teori tentang nilai. Etika disebut juga sebagai ilmu normatif, sebab di dalamnya terdapat norma dan nilai-nilai etika dengan moral atau budi pekerti. Ilmu etika adalah ilmu yang mempelajari tentang perbuatan-perbuatan manusia dengan dasar yang sedalam-dalamnya yang diperoleh dengan akal budi manusia. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Purwadarminta 1953, etika artinya adalah ilmu pengetahuan tentang azas-azas akhlak atau moral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dipdikbud 197, etika mengandung arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai yang mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Bertens merumuskan kata etika sebagai berikut. Yang pertama, kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini bisa dirumuskan sebagai sistem nilai. Sistem nilai bisa berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial. Yang kedua, etika berarti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik. Yang ketiga, etika mempunyai arti ilmu tentang apa yang baik dan buruk. Faktor-faktor yang melandasi etika meliputi hal-hal. Yang pertama, nilai-nilai atau value. Yang kedua, norma. Yang ketiga, sosial budaya. Sosial budaya dibangun oleh konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat adalah religius. Maksud dari religius adalah agama mempunyai hubungan erat dengan moral. Agama merupakan motivasi terkuat perilaku moral atau etik. Agama merupakan salah satu sumber nilai dan norma etis yang paling penting. Setiap agama mengandung ajaran moral yang menjadi pegangan bagi perilaku para anggotanya. Yang kelima adalah kebijakan atau policy maker. Siapa stakeholders-nya atau bagaimana kebijakan yang dibuat sangat berpengaruh. Terdapat 3 pembagian mengenai etika, yaitu yang pertama, etika deskriptif, yang kedua, etika normatif, yang ketiga, metaetika. Maksud dari etika deskriptif adalah etika deskriptif itu melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika deskriptif tidak memberi penilaian tetapi menggambarkan moralitas pada individu-individu tertentu, kebudayaan atau subkultur tertentu dalam waktu kurun tertentu. Etika normatif. Pada etika normatif terjadi penilaian tentang perilaku manusia. Penilaian ini terbentuk atas dasar norma. Etika normatif bersifat perspektif atau memerintahkan, tidak melukiskan melainkan menentukan benar atau tindaknya tingkah laku. Etika normatif menampilkan argumentasi atau alasan atau dasar norma dan prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan pada praktik. Metaetika.
Metaetika berasal dari bahasa Yunani yang berarti melebihi atau melampaui. Metaetika mempelajari logika khusus pada ucapan-ucapan etis. Pada metaetika mempersoalkan bahasa normatif apakah dapat dituturkan menjadi ucapan kenyataan. Metaetika mengarahkan pada arti khusus dalam bahasa etika. Materi yang kedua adalah tentang definisi moral. Definisi moral. Pengertian moral secara umum adalah suatu keyakinan tentang benar, salah, baik, dan buruk yang sesuai dengan kesepakatan sosial yang mendasari tingkah atau pemikiran. Jadi, moral sangat berhubungan dengan benar, salah, baik, buruk, keyakinan diri sendiri, dan lingkungan sosial. Definisi moral secara etimologi. Moral berasal dari bahasa Latin yakni mos, yang artinya jamak atau mores, yang berarti kebiasaan, adat. Kata mos atau mores dalam bahasa Latin sama artinya dengan etos dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Indonesia, kata moral diterjemahkan dengan aturan kesusilaan ataupun istilah yang digunakan untuk menentukan sebuah batas-batas dari sifat peran lain, kehendak, pendapat, atau batasan perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, maupun buruk. Arti moral menurut KBBI. Menurut KBBI, moral bisa diartikan sebagai ajaran tentang baik, buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, akhlak, budi pekerti, dan susila. Kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya. Isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan, ajaran kesusilaan yang dapat diartikan dari suatu cerita. Pengertian moral menurut para ahli. Menurut Merriam dan Webster, moral adalah kegiatan mengenai atau berhubungan dengan apa yang benar dan salah dalam perilaku manusia. Dianggap benar dan baik oleh kebanyakan orang sesuai dengan standar perilaku yang tepat pada kelompok atau masyarakat tersebut. Menurut Hurlock, definisi moral adalah perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Moral sendiri berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral dikendalikan konsep-konsep moral atau peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Sifat-sifat moral. Yang pertama, moral bersifat subjektif. Di sini maksudnya adalah tidak tertulis dan mempunyai ketidakpastian lebih besar. Yang kedua, moral menyangkut sikap batin seseorang. Yang ketiga, moral tidak bersifat memaksa, yang artinya sanksi moral adalah hati nurani tidak tenang ataupun sanksi dari Tuhan. Yang keempat, moral didasarkan pada norma-norma moral yang melebihi masyarakat dan negara. Masyarakat dan negara tidak dapat merubah moral. Kaidah dasar moral. Yang pertama ada kaidah sikap baik, kaidah keadilan, kaidah sikap baik dimaksudkan bahwa kita wajib bertindak sedemikian rupa sehingga ada kelebihan dari akibat baik dibandingkan tingkah akibat buruk. Yang kedua, kaidah keadilan. Maksudnya itu keadilan dalam membagikan yang baik dan yang buruk. Definisi amoral atau pengertian amoral. Amoral didefinisikan dalam Kamus Oxford sebagai kurangnya rasa moral, tidak peduli dengan kebenaran atau kesalahan sesuatu. Seperti yang ditunjukkan oleh definisi ini, amoral menunjukkan tidak adanya sensibilitas moral atau ketidakpedulian terhadap moralitas. Amoral juga dapat didefinisikan sebagai tindak bermoral atau immoral. Istilah ini menunjukkan posisi netral terhadap moralitas. Ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa memikirkan kebenaran atau kesalahannya, kita dapat mengatakan bahwa itu adalah tindakan amoral. Anak-anak kecil juga tidak memiliki rasa moralitas karena mereka tidak dapat membedakan perbedaan antara benar dan salah. Pengertian immoral. Immoral adalah kebalikan dari moral dan berarti tidak sesuai dengan standar moralitas yang diterima. Immoral mengacu pada sengaja melanggar aturan
antara benar dan salah. Immoral menyampaikan perasaan negatif dan ketika digunakan untuk menggambarkan seseorang, immoral berarti jahat, kejam, dan tidak etis. Orang yang immoral tahu perbedaan antara benar dan salah, tetapi tidak mematuhi prinsip-prinsip moral. Perbedaan antara amoral dan immoral. Amoral berarti kurang pengertian moral atau ketidakpedulian terhadap moralitas. Sedangkan immoral berarti tidak sesuai dengan standar moralitas yang diterima. Perspektifnya, amoral menunjukkan posisi netral terhadap moralitas, sedangkan immoral menunjukkan implikasi negatif. Penggunaan kata. Amoral dapat digunakan dalam kaitannya dengan anak kecil, orang dengan gangguan kognitif, dan lain-lain. Sedangkan immoral dapat digunakan untuk menggambarkan orang-orang jahat, kejam, dan tidak etis. Contoh dari amoral dan immoral. Contoh dari perilaku amoral. Seseorang yang hilang akal atau orang gila, dia sedang berjalan-jalan mengelilingi desa sambil mengumpat dan berkata kotor kepada orang yang ia temui. Sesekali ia menertawai orang yang lewat. Orang-orang pun hanya terdiam tanpa membalas umpatan yang ia berikan. Perilaku immoral. Contohnya, seseorang anak sedang berbicara kepada ibunya. Ia berkata tidak sopan, berkata kasar, dan mengumpat kepada ibunya. Hal itu dilakukan setiap hari ketika ia dinasihati, sedang marah atau kemauannya tidak dituruti. Mendengar perkataan kasar anaknya, sang ibu sering sakit hati. Yang selanjutnya adalah definisi etiket. Etiket berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiquette, yang memiliki arti adat sopan santun atau tata krama yang harus diperhatikan dalam pergaulan supaya hubungan dalam kondisi baik. Pengertian etiket menurut para ahli. Diantaranya menurut Surganda Purbakawatya. Menurut Surganda, etiket yaitu sebuah filsafat yang berkaitan dengan sebuah tindakan baik dan buruknya, dan etiket pula memiliki keterkaitan dengan tindakan kesusilaan yang harus dimiliki seseorang manusia dalam kehidupannya. Yang kedua, menurut H. Burhanuddin Salam. Burhanuddin Salam menambahkan bahwa etiket merupakan sebuah ilmu filsafat tentang nilai-nilai serta norma yang harus dimiliki untuk dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Yang ketiga, menurut O.P. Simorangkir, etika merupakan ilmu yang harus dimiliki seseorang karena etiket adalah sebuah pandangan manusia dalam menilai terhadap baik dan buruknya sebuah tindakan manusia dalam kehidupan masing-masing. Persamaan etika dengan etiket, yaitu sama-sama menyangkut perilaku manusia. Yang kedua, memberi norma bagi perilaku manusia, yaitu menyatakan tentang apa yang harus dilakukan atau apa boleh dilakukan. Perbedaan antara etiket dengan etika. Etiket menyangkut cara sesuatu perbuatan yang harus dilakukan. Etiket juga hanya berlaku dalam pergaulan bila tidak ada orang lain tidak berlaku. Etika bersifat relatif, tidak sopan dalam suatu kebudayaan, sopan dalam kebudayaan lain. Etiket memandang manusia dari segi lahiriah, sedangkan etika itu tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan, memberi nilai tentang perbuatan itu tersendiri. Etika selalu berlaku, tidak tergantung hadir atau tidaknya seseorang. Etika bersifat absolut, contoh, jangan mencuri, jangan berbohong. Etika memandang manusia dari segi batiniah. Definisi kode etik. Kode etik adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dalam hidupnya di masyarakat. Pengertian kode etik yang lainnya yaitu suatu bentuk aturan tertulis dan sistematik yang dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut. Kode etik menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat.